Itu jangan banyak-banyak, cukanya nanti asem loh. Enggak. Hah? Ntar GERD-nya Enggak. kumat lagi. Gue cariin, katanya mau bikin konten Onuni. Di Malah sini? main game, malah makan pempek. Sekalian, ada Asti di sini. Kan lagi Ya kan? berkunjung. Sekalian dong. Apa sekalian apa nih? Ngonten kita, Onuni. Loh, bukannya katanya kata netizen kan boys talk. Siapa Oh. bilang? Enggak. Kita nggak pernah klaim itu boys talk. Oh, Iya. jadi itu netizen aja yang. Netizen Iya. aja. Mungkin- Netizen memang maha benar. Mungkin Oh, karena iya. namanya kali, Mas. Hah? Oh iya. Konotasi nama. Kan obrolan Wisnu, Wisnu, Niko, Niko. nggak Cuman ada kan hubungannya. kadang Iya. orang Coy. suka begitu. Mereka mikirnya kita doang. Iya. Yang ngobrol. Gue nggak masalah kok mau ngobrol. Lo mau ngobrol apa? Mau ngobrolin soal perempuan nggak masalah gue, Ti. Bener ya? Tuh Bener. isu itu tuh lagi agak kacau tuh belakangan ini. Gue tuh nggak masalah. Lo orang gue di Tuh, sebentar. Mas, kok aku nggak bisa unpin sih? dia tetap lo main game. Sebentar. Ini penting, ini urusannya. Udah main dulu. Nih ya. Hah? Nggak. No, gue bingung deh, No. Ah, Asti bilang katanya, Onuni itu boys talk gitu ya. Dia mau ngomongin isu perempuan. Mainannya apa nih? ini Ghost Recon. Gue sih kon. Break Betul nggak? points. Gue aja nggak main malah. Enggak, bukannya gitu, boys talk. Maksudnya kan katanya netizen gitu, kayak apa namanya, kayak katanya orang-orang online tuh kayak oh ini obrolan cowok gitu. Kalau gue mah dari dulu sama dia dijadiin, gue kayak Mas Nuno kayak anggap aku Gua adik sama laki-laki. Lu nggak dia cowok ya? Dia pernah curhat sama gue soal itu loh. Nge-game tuh sama Asti tradisi malah dari dulu. Kan dia pernah curhat sama gue loh, gara-gara katanya dia bilang gitu. Wisnu tuh nganggap gue kayak adik laki-laki. Ada. Coba Mas, kejujuran Ada loh. Gue ada loh buktinya. Gua tahu. Di YouTube channel gue loh. Gue udah lihat. Iya kan? Iya. Bener nggak? Tapi bangga gue. Jadi I'm a pretty decent gamer. I'm a pretty active person jadinya. Terus nggak takut otot. Ya. Ya. Iya. Tapi kan kita nggak masalah. Kita mau ngomongin apa jadinya nih sekarang? Oh iya, ternyata malah kemana-mana. Kita Iya. kemana-mana. Mau ngomongin apa? Mau ngomongin Gua, gini, lo boys Nih, talk. tuh sebentar. Ini Apa? mendingan di pause dulu deh. Maksudnya Di-pause dulu, di-pause dimatiin dulu. dulu aja deh. Kita ngobrol dulu. Makan tuh. Kita ngobrol dulu. aduh, tunggu ya, nomed, maaf nomed. Ya. Bukannya. Lagi eating juga dia. Lagi makan juga, Mas. Udah deh, dia udah di bivouac. Dah, oke. Udah di bivouac. Pak, pertanyaan gua sekarang, kita mau ngomongin apa? Lo kalau misalnya boys talk, lo masalah atau kita ngomongin hal-hal yang lebih berbobot? Enggak, tapi Boys talk juga berbobot emang boys talk kenapa sih? Boys talk tuh sebenarnya apa sih? Boys talk itu kan cuma anggapan orang. Anggapan orang kan bahwa oh ini kalau obrolan gini deh, misalnya gini. Ti, lo kalau gua ajakin ngomong otomotif, lo paham nggak? Enggak. Emang lu paham? Enggak. Memang juga. Maksudnya juga nggak paham. Ya makanya enggak, tapi kan otomotif, kesannya boys talk banget. Padahal enggak juga. Iya. Abis itu lo ngomongin soal Game, misalnya. Game, lo paham? Paham. Lo paham? Tanya sama gue. Paham kan? Paham. Lo tanya sama gua, paham? Paham. Lo ngomongin ngepel, lo ngomongin nyuci, paham gua. Iya. Nah, ini kita ya nyuci Iya, ya, nyuci paham piring gua. ya Nyuci kan. piring, nyuci baju, nyapu, ngepel gua paham tuh di rumah. Home appliances ya. Gua paham karena emang gua kerjain di rumah. Gaming malah enggak. Ya kan? Tapi sekarang gini. Kalau kita ngomongin banyak hal ya. Lu kan selama ini identiknya juga tomboy. Ya, mungkin karena image lu pertama kali dikenal publik sebagai sosok yang Ya kan dari tomboy. Carmen. Iya kan, dari Carmen itu kan akhirnya ya padahal sebenarnya di susah sinyal, susah sinyal, ya kan gue ngomongin bahasa baku. Wih, signal. Ya, susah sinyal, abis itu kapan kawin ya? Kapan kawin. Kapan kawin. Image itu kan the girly kan sebenarnya, nggak tomboy-tomboy banget. Iya, sebenarnya gue tuh image-nya kayak nggak jauh-jauh dari. Kenapa sih Bebek pada takut banget sama gue? Justru enggak, ini tuh berkah, Amin. hujan, ya kan. Amin. Kita diberkahi sama Thor. Heeh. Apa tadi? Oh enggak. Jadi gue itu kayaknya dari, iya bener. Jadi emang dari Carmen kesannya tomboy. Iya. Padahal sebetulnya kalau gue boleh jujur ya, karakter Carmen dari seluruh film yang gue mainin itu karakter yang gue paling jauh. Maksudnya Dari karakter asli lu. aku nggak punya kesamaan sama Carmen gitu loh, kayak
baru-baru ini gue baru belajar, oh kalau temen gue dia apa-apain terus gue baru speak up. Ya. Gue pernah ngobrol kan sama Iya. lo kemarin. Kalau Carmen kan dari SMA gitu, apa-apa Iya. speak up, apa-apa. Ini kita kebiasaannya mendem jero. Jadi emang kayak jauh banget sebenarnya Carmen Malah sama gue. kontras. Malah kontras banget. Tapi persoalannya itu image yang dikenal publik. Iya, ya. Gue kan, Pertama kali. ya itu kan it's not my responsibility. Iya. Kan? Dan akhirnya image-nya Adinia Wirasti tuh tomboy. Sekarang, Ya kan? tapi jadi perempuan kuat. Iya. Gitu. Ya identiknya sekarang perempuan kuat. Good sih. it's Bukan something. bukan label tomboy ya jadinya Bukan ya. label tomboy. Iya, perempuan kuat. Tapi gue setuju, maksudnya, nah ini gara-gara obrolan kita waktu beberapa hari yang waktu itu kan juga sempetin ngomongin yang soal kayak kita harus speak up. Banyak hal yang harus speak up, gitu kan. Kayak gue nggak tahu ya. Somehow dari waktu itu kita ngobrol, gue kepikiran yang soal kayak pelecehan seksual. Langsung berat ya konten kita ya, obrolannya Iya, ya. berat tapi nggak gini. Kalau menurut gue gini, isu ini, obrolan ini sudah harus dinormalisasikan jadi sesuatu yang Lumrah untuk lumrah dibicarakan. untuk di normal gitu. Kita Iya. kita ngobrolin nih sama teman-teman yuk. Iya. Ya karena kata kuncinya adalah bagaimana untuk meminimalisir kejadian pelecehan seksual, Iya. meminimalisir justifikasi kelakuan si pelaku And victim blaming. dan juga victim blamingnya adalah kita mengedukasi, dan edukasi itu kan bisa dilakukan dengan obrolan-obrolan santai Iya, sebenarnya. harusnya. Iya kan, gitu. Kayak maksudnya akhirnya gue kepikiran iya ya. Gue mau cerita sedikit sebenarnya. Kenapa waktu pas lu cerita sama gue soal si pelecehan seksual yang kemarin itu, kenapa gue bilang I'm with you. Trainingnya ya. Karena bini gue pernah jadi korban itu. Iya. Bini gue ngisi bensin di pom bensin, dia bayar pakai kartu debit, and then ketika itu si petugas pom bensinnya bilang gini, jadi di belakang mobil gue kebetulan, ya ini sebelum pandemik ya pastinya ya, gitu kan, di belakangnya tuh ada angkot. Udah gitu si petugas pom bensinnya terima kartu ini, dia bilang, digesek enak nih. It's sexual harassment. Iya kan, ngerti kan? Dan kebetulan waktu itu gue gak ikut, bini gue nelfon gue, ceritain dan segala apa, gue langsung kayak what? Gitu kan. Gue dapet nyamperin ke pom bensin itu, karena kebetulan dekat rumah, gitu kan. Tapi akhirnya gue cari-cari, ketemulah si ownernya pom bensin itu. Gue ketemu dengan ownernya, gue ngobrol, dikasih nomor supervisornya, dan gue akhirnya kontak dengan supervisor yang bertugas di sana. Gue seremnya emang gue menghindari ke sana, Ti. Karena kalau gue ke sana, gue yang bisa kena pasal hukum melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang. Kan tetap hukum lawan hukum tetap kan. tetap ada gitu ya. Iya dong. Karena kan jatuhnya kalau gue tiba-tiba ucuk-ucuk datang gue gebukin, gue Iya. yang salah. Kalau Iya, lo kan. Gue yang gebukin, salah, kalau gue misalnya kalah, lo iya. gitu kan. Akhirnya gue menghubungi si supervisor, gue nanya, dan gue dikasih komunikasi nih sama si orang itu. Padahal supervisornya bilang, ya pak, kita pecat aja nih orang. Di waktu itu gue berpikir awalnya, wah kasihan, dia pasti kerja, nyari duit, nyari nafkah. Gue mikirnya, setidaknya mungkin bisa kali ya diedukasi biar dia tahu itu Iya. perbuatan yang salah. Dikasih Sehingga- kesempatan Iya, dulu. dikasih kesempatan sehingga dia tidak mengulang. Gue mikir gini, bentar pak, saya ngobrol dulu sama orangnya. Gue ngomong by phone. Pak, gini. Gue ngomong, kenapa ngomong kayak begitu? Kan bercanda pak. Sekali ya. Sekali nih, kan bercanda pak. Oke, tapi itu istri saya pak. Sekarang saya mau nanya, bapak udah punya istri, punya keluarga nggak? Punya. Mau nggak istri bapak digituin sama orang yang tak dikenal? Terus jawabnya gimana? Nggak mau. Nah, itu dah. Terus lagi mas? Gue nanya dong, nah kalau gitu kenapa bapak ngelakuin itu ke istri saya? Kan bercanda. 2 kali. Gile. Gue sampai kayak, oke, dalam obrolan gue yang panjang lebar dalam waktu beberapa menit padat, singkat, dan jelas itu, dan dia jawabannya cuma bercanda, dan dia tidak ada, gini, maksud gue gini, ketika gue ngomong sama supervisor bilang mau pecat, gue ngobrol dulu sama dia, setidaknya gue tahu ada rasa bersalah setidaknya. Ada, ya, ada remorse harusnya. Ada nih mas, oh ya maaf pak, saya tahu, misalnya gini, oke lo claiming dia bercanda, oke pak, mohon maaf, bilang, kan saya bercanda pak, tapi mohon maaf ya, saya menyadari ternyata itu salah. Dia belajar di situ aja, udah gue stop. Maksudnya gue akan bilang, ya udah ngobrol sama supervisor, gue akan bilang suruh sikat tuh pom bensin deh, hukuman sanksi sosialnya itu aja gitu kan. Tapi at least he learn. Tapi ternyata enggak, gitu kan. Akhirnya bilang, ya udah pak, gue akhirnya ngomong gini ke dia. Dalam beberapa menit saya ngobrol sama bapak, yang saya butuh sebenarnya kesadaran bapak bahwa apa yang bapak lakukan itu salah. Tapi yang bapak lakukan hanya membela diri dengan mengatakan itu bercanda. Di saat lu udah tahu istri lu aja nggak mau lu gituin. Kenapa lu berani gituin orang?
Dari tadi supervisor Bapak bilang maunya Bapak dipecat. Saya mau ngobrol sama Bapak, kalau Bapak salah saya cuma bilang udah sikat pom bensin aja. Tapi kalau kayak begini, saya setuju sama supervisor Bapak. Coba tolong bicarakan sama supervisornya, sekarang gua kasih, gua bilang, "Udah Pak, silakan dipecat." Dan karena gua tahu namanya, 3 bulan tiap hari gua kesana, gua liatin tuh pom bensin, gua ngecek. Emang berarti nggak ada, ya nggak ada remorse itu satu yang kalau udah nggak ada remorse tuh nggak bisa dipapain soalnya. Iya, tapi itu yang sering kejadian loh, Ti. Cuman tapi how's your wife after that? Is she okay? Iya, she's shocked actually. Dia gemeteran dan segala apa ya. Untungnya kan abis itu dia cerita sama gue segala apa. Tapi ya in the end it takes time untuk healing. Iya, dan nggak semua orang bisa pulang ke rumah dengan support system, ada suami, ada anak-anak, ada dengan yang you're fine, you're safe in your own house, nggak semuanya gitu kan. Gitu ada beberapa orang yang nggak tahu mesti kemana, itu problemnya sih. Ketika si victim dan survivor bingung mau ngapain, gitu kayak mau cerita sama temen, terus nggak sedikit juga loh sesama perempuan yang kayak gitu doang, lo sensitif banget sih, di-dismiss gitu jadi pengalamannya. Kita kan nggak bisa terus mendismiss pengalaman orang, padahal catcalling people's juga. pain. Yes, but okay. So about catcalling, jadi si 5D training yang kemarin gue ikut itu, jadi kebenaran ada itu satu, terus sama produksi yang aku mau masuk nih kemarin ada respect and sensitivity training, which is very very good karena detail banget, jadi dikasih tahu, maksudnya kita diedukasi gitu, apa sih yang bisa menyebabkan harassment, abuse atau misconduct di lingkungan kerja gitu. Mulainya dari mana sih? Ada relasi kuasa di situ, ada quid pro quo di situ, ada ya itu tit for tat gitu kan, you scratch my back, I scratch your back. Kalau enggak, I'm gonna you up. Bleep that. Tuh. Nggak apa-apa. I'm gonna you up. Terus akhirnya salah satu pertanyaan di kepalaku ya, what do we have to do kalau kita kenal sama pelakunya? Kalau itu lingkungan kita sendiri. Gitu, terus kayak akhirnya itu bingung, maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya dengan orang Indonesia yang enggak, tapi emang susah sih. Maksudnya Mas dulu Mas pernah ngangkat, bukan pernah ya, skripsi Mas ini mengenai KDRT ya. Anak hukum, gimana anak hukum? Nah, itu kan kekerasan kan ada beberapa macam kan ya. Ada kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual, itu termasuk kekerasan semua tuh. Oke lah kalau misalnya fisik. Nah, tapi itu semua udah ada undang-undangnya loh. KUHP kan? Pidana kan? Ada pidananya. Gitu. Ada sanksi pidana dan perdatanya juga ada. Gitu. Nah, kalau fisik oke lah, kalau misalnya let's say misalnya perempuan atau laki-laki dipukulin ada luka, bisa visum segala macam, langsung ya. Ya, karena kan lo ada bukti ininya. Nah, kalau yang susah itu yang psikis, ini kan juga termasuk psikis jadinya. Sexual harassment karena sebenarnya kan yang tersusah adalah karena tidak ada kadang-kadang, apalagi belum sempat lo mendokumentasikan segala apa. Jadi kan hanya verbal, hanya ucapan, hanya berdasarkan pengakuan korban. Tapi kalau kita dokumentasikan ada kemungkinan ada bukti satu, ada kemungkinan juga defamation. Ada kemungkinan juga jelekin orang ini. Tapi kan kalau bukti itu digunakan sebagai hasil dokumentasi itu digunakan sebagai pembuktian di pengadilan, it's a different stories dong. Wah, kalau RUU PKS sudah disahkan mungkin akan tapi lebih. Tapi itu sih bisa sih. Dan RUU ITE juga di menurut gue ya, menurut Mas sih bisa berarti. Misalnya kita udah tahu pelakunya dia, maksudnya udah tahu pola kebiasaannya, gitu. Misalnya ini pasti akan marahin gue nih dia, atau enggak akan keluar statement atau enggak yang melecehkan apa segala macem, bisa tuh record. Dan itu tidak termasuk defamation gitu? Enggak dong. Enggak, itu bukan pencemaran nama baik. Kalau memang selama, setahu gue ya, kalau baca-baca undang-undang adalah selama itu lu tidak keluarkan ke publik yang tidak berkaitan dengan penyelidikan atau persidangan. Ya, itu sih kuncinya. Ini bukan konsumsi publik yang gosip apa disebarluaskan gitu. Itu soalnya udah nomor 1 kayaknya. Gue setuju banget, tuh nggak bener banget sih kayak. Lihat dong, maksudnya budaya gosip tuh juga sebetulnya, duh apaan sih gitu. It's people's pain, man. Iya, selama lu mendokumentasikan dengan tujuan sebagai bukti untuk kasus hukum, maka nggak masalah. Nggak masalah. Itu bukan pencemaran nama baik. Gitu. Apalagi kalau udah terpampang nyata, kalau istilah pergosipan akun kan terpampang nyata.
For your information, we do not feel safe. No, that's not cool, man, gitu. Terus tapi begitu kita, misalnya sebagai temen nih, lu jangan gitu dong. Maksudnya itu kan anak orang gila, maksudnya gimana kek? Jadinya terus di ini, lo nggak cool banget gak sih, lu nggak asik, lu kaku, stop being so. Karena edukasinya yang kurang. Sama dinormalkan itu sih. Iya, justifikasi akhirnya kan normalin bahwa ya sekarang gini, semudah orang tuh kadang-kadang nggak sadar ya. Lu lah cewek atau ya cewek lah paling sering jadi korban kalau di Indonesia ya, majority-nya. Lu jalan di pinggir jalan, tiba-tiba lagi ada bapak-bapak nongkrong di warung, gitu kan. Neng, mau kemana neng? Gitu. Atau sweet, wih aja itu sebenarnya sudah masuk kategori pelecehan seksual apabila si perempuan memang tidak suka untuk seperti itu. Iya. Itu sudah masuk. Atau diliatin terlalu lama.